Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang di channel ini. Doa dan harapan saya kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang 3 cara membersihkan pikiran dan bagaimana Alkitab memberikan kita petunjuk dan harapan untuk mengatasi pikiran-pikiran yang beracun dan merusak hidup kita. Pikiran kita mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri, orang lain, dan dunia, serta mempengaruhi cara kita bertindak, berbicara, dan berdoa. Namun pikiran kita seringkali tercemar oleh hal-hal negatif, khawatir, dan berdosa yang berasal dari diri kita sendiri, lingkungan, atau setan. Pikiran-pikiran yang beracun ini bisa membuat kita stres, depresi, cemas, takut, marah, iri, atau bahkan putus asa. Apakah Alkitab mengabaikan pikiran kita? Tentu tidak. Alkitab justru memberikan kita banyak ayat yang mengajarkan, menasihati, dan menguatkan kita untuk membersihkan pikiran kita dari segala hal yang tidak menyenangkan Allah. Mari kita lihat 3 cara yang diajarkan Alkitab untuk membersihkan pikiran kita. Pertama, Alkitab mengajarkan kita untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan." Ayat ini menunjukkan bahwa hati dan pikiran kita saling berkaitan. Hati adalah sumber dari pikiran kita. Jika hati kita baik, maka pikiran kita pun akan baik. Jika hati kita jahat, maka pikiran kita pun akan jahat. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita agar tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus memelihara hubungan yang baik dengan Allah dan orang lain. Kita harus mengisi hati kita dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang kedua, Alkitab menasihati kita untuk mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. 2 Korintus 10 ayat 5 berkata, "Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." Ayat ini menunjukkan bahwa pikiran kita seringkali diserang oleh hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Hal-hal ini bisa berasal dari pemikiran manusia yang sesat atau tipu daya setan yang licik. Oleh karena itu, kita harus waspada dan berperang melawan pikiran-pikiran yang beracun ini dengan senjata rohani yang Allah berikan kepada kita. Kita harus membandingkan setiap pikiran dengan firman Allah dan menolak setiap pikiran yang tidak sejalan dengan firman Allah. Kita harus menyerahkan segala pikiran kita kepada Kristus dan membiarkan Dia mengendalikan pikiran kita. Lalu yang ketiga, Alkitab menguatkan kita untuk memikirkan segala sesuatu yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Kita bisa lihat ayatnya di Filipi 4 ayat 8-9 berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera yang akan menyertai kamu." Ayat ini menunjukkan bahwa pikiran kita harus diisi dengan hal-hal yang positif, baik dan indah. Hal-hal ini bisa berasal dari firman Allah, teladan orang-orang saleh, atau ciptaan Allah yang menakjubkan. Kita harus memikirkan hal-hal yang memuliakan Allah dan membangun diri kita dan orang lain, serta melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka Allah akan memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dari 3 cara yang diajarkan Alkitab untuk membersihkan pikiran kita dapat menyimpulkan bahwa Alkitab memberikan kita alasan-alasan yang kuat untuk berhenti memikirkan hal-hal yang beracun dan mulai memikirkan hal-hal yang menyenangkan Allah. Allah adalah Bapa pencipta kita yang tahu apa yang terbaik bagi kita.
Dia ingin kita hidup dalam kebenaran, kekudusan, kedamaian, serta hidup dalam kasih, sukacita, dan harapan. Oleh karena itu, mari kita bersihkan pikiran kita dari segala hal yang tidak menyenangkan Allah, dan biarkan Dia mengubah pikiran kita menjadi seperti pikiran Kristus. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.